Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Garisten Den Aurora, NIM K3180028. Sebelumnya, saya akan memberikan sedikit informasi mengenai Socio-Scientific Issue atau SSI. Socio-Scientific Issue atau SSI adalah masalah sosial yang terjadi pada masyarakat yang meliputi konsep dan teknologi serta kaitannya dengan ilmu pengetahuan. Jadi, socio-scientific issue atau SSI ini dapat menjadi landasan yang digunakan oleh pendidik untuk menghubungkan permasalahan nyata di masyarakat kepada siswa untuk menciptakan pembelajaran yang lebih bermakna. Sehingga sampai sekarang materi SSI ini terus dikembangkan untuk praktek dan penelitian khususnya pada bidang pendidikan. Pada kali ini, saya akan membahas mengenai air. Menurut teori, air itu akan mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Namun, pada prinsip kerja dari penggunaan panci presto akan sedikit ada perbedaan. Bagi yang belum tahu, seperti inilah gambar dari panci presto. Namun, faktanya sebagai berikut. Masyarakat mengetahui bahwa titik didih dari air itu 100 derajat Celcius. Namun, penggunaan panci presto ini yang terbuat dari bahan stainless yang tebal dan kuat serta mempunyai tutup yang rapat, maka uap air yang dihasilkan pada saat proses pendidikan ini tidak dapat keluar dan hanya terkumpul di dalam panci presto saja. Air yang terkumpul di dalam panci presto akan membuat tekanan air dalam panci presto terus naik sehingga titik didih air juga akan ikut naik menjadi lebih dari 100 derajat Celcius. Biasanya panci ini digunakan untuk membuat ikan bandeng. Dengan penggunaan panci ini, nantinya tidak hanya dagingnya saja yang melunak, bahkan duri ikan pun akan ikut melunak. Selain air mendidih, air tentunya akan mengalami pembekuan. Nah, menurut teori, air itu akan membeku pada suhu 0 derajat Celcius. Namun, pada air yang diberi aditif maupun garam akan ada perbedaannya. Saat kita memberikan aditif itu merupakan garam yang dapat mengganggu ikatan kimia yang diperlukan untuk membentuk padatan. Karena hal itu, mereka dapat menurunkan titik beku air tersebut. Garam tersusun dari ion natrium dan klorin yang sangat kuat. Ketika dilarutkan dalam air, molekul-molekul air cenderung akan menempel pada ion-ion garam. Dan karena itulah, air ini tidak membeku dengan mudah. Jika kalian akan menambahkan lebih banyak garam ke dalam air, titik beku air akan turun terus-menerus sampai air mencapai saturasi dan tidak dapat menahan garam lagi. Jika ditambahkan garam secukupnya, titik beku dari air ini bisa turun hingga minus 21 derajat Celcius. Dari penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa tidak semua air akan mendidih pada suhu 100 derajat Celcius dan membeku pada suhu 0 derajat Celcius. Ada keadaan tertentu yang membuat air itu akan mendidih pada suhu yang lebih tinggi dari 100 derajat Celcius ataupun membeku pada suhu yang lebih rendah daripada 0 derajat Celcius. Karena air tidak selalu dalam keadaan yang normal, air ketika mendidih maupun membeku juga dipengaruhi oleh tekanan, adanya penambahan jumlah zat atau tidak, bahkan bahan dari tempat atau wadahnya pun bisa mempengaruhi mendidih maupun membekunya pada suhu berapa. Nah, penjelasan tadi ada hubungannya dengan salah satu materi pada pembelajaran kimia.
yaitu pada sifat koligatif larutan. Sifat koligatif larutan yang singgung itu mengenai topik kenaikan titik didih dan penurunan titik beku dari air. Sekian penjelasan mengenai sosio-scientific isu pada air. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.